nilai akuntabilitas, yaitu akuntabilitas pelayanan publik. Sebagai contoh, melakukan pelayanan secara responsif, sesuai standar peraturan yang berlaku, dalam hal ini sesuai standar operasional prosedur atau SOP, dan memakai APD yang lengkap. Kita dapat mengambil nilai aneka dalam hal nasionalisme sebagai wujud penerapan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya dapat kita terapkan dengan taat beribadah. Pasien datang membawa resep, kita layani dengan sikap yang sopan dan santun. Lalu, kita jelaskan untuk menunggu sebentar untuk kita menyiapkan obatnya. Setelah itu, kita berikan informasi terkait obat dengan benar dan jangan lupa mengucapkan pada akhir percakapan, semoga lekas sembuh. Nilai etika publik yang kami terapkan adalah melayani dengan sopan, hormat, dan saling menghargai. Rekam medis bersifat rahasia, di mana setelah pasien melakukan pendaftaran, maka rekam medis pasien tersebut akan langsung dibawa oleh petugas rekam medis ke dalam poli, dan tidak ada dan tidak akan rekam medis tersebut diterima atau dilihat oleh pasien lainnya. Dan di sini kami menerapkan bahwa kami petugas dapat menjaga kerahasiaan pasien dengan pasien lainnya. Dan ini masuk ke dalam nilai aneka, yaitu komitmen mutu yang dapat diterapkan dengan pelayanan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan standar operasional prosedur, sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mendapatkan pengobatan yang tepat sasaran dan tepat guna. Sebagai seorang apoteker di puskesmas, dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien, kita tidak boleh menerima uang, bingkisan, atau imbalan dalam bentuk apapun dari pasien atas pelayanan yang kita berikan, karena itu adalah salah satu bentuk dari tindak korupsi. Yang bisa menjawab. Jadi yang pertama contoh kecil tadi baru saja kita lakukan tentang apa? Ya betul, kita harus berdoa sebelum pembelajaran. Itu merupakan contoh kecil dari kehidupan kita. Sebelum melakukan apapun kita harus berdoa. Selain itu kita harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beragama. Contohnya apa? Ya betul, kita bisa sholat, puasa. Jadi kita menjalankan sholat setiap hari itu juga merupakan pengamalan sila Pancasila sila ke-1. Selain itu kita juga harus bertoleransi, menghargai, menghormati sesama umat beragama. Untuk sampai saat ini ada yang ditanyakan, sudah paham semua? Kalau sudah paham semua berarti nanti setelah ini Bu Rafi akan kirim tugas ke kalian. Setelah itu 30 menit kemudian kalian harus kembali lagi untuk Zoom lagi ya, untuk bergabung di Zoom lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya ini? Kalau sudah paham, Bu Rafi izin meninggalkan Zoom.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sebagai seorang guru harus mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya, yaitu mengajar, mendidik, dan menanamkan nilai moral kepada siswanya. Selain itu, seorang guru harus bertanggung jawab terhadap siswa-siswanya. Pada masa pandemi COVID-19, seorang guru harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Materi pembelajaran dalam masa pandemi bisa dilakukan secara daring, yaitu bisa dilakukan dengan Zoom meeting ataupun Google Classroom. Tujuannya adalah agar siswa memahami materi tersebut dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi seorang guru tidak hanya memberikan tugas-tugas saja, melainkan menyampaikan materi, kemudian menjelaskan, sehingga seorang guru bisa memberikan tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa. Kami sebagai tenaga pendidik akan terus berinovasi di tengah keterbatasan masa pandemi. Seperti yang saya lakukan, saya melakukan pembelajaran secara daring karena memang tidak diperbolehkan untuk saat ini melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ini semua saya lakukan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan untuk masa depan generasi-generasi bangsa yang lebih cerah lagi. Kita sebagai tenaga pendidik harus mampu memberikan contoh dan teladan kepada anak didik kita, salah satunya yaitu dengan selalu menjaga kerapian dalam berseragam. Sudah siap? Sudah. Oke, silahkan dimainkan. Berhenti dulu ya. Coba mainnya lebih pelan ya, supaya lebih jelas. Silahkan dicoba. Ya, bagus. Ya, sudah bagus latihannya. Lain waktu kamu belajar lebih giat lagi ya. Saya sebagai ASN, khususnya pendidik di sekolah dasar, akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dan sesuai dengan kemauannya untuk mengembangkan bakatnya. Ini berkaitan dengan nilai aneka komitmen mutu. Karena dengan melakukan hal tersebut, saya berupaya untuk menjaga mutu pendidikan di Indonesia. Sebagai seorang ASN, khususnya seorang pendidik, kita harus jujur dan disiplin. Misalnya, disiplin waktu, datang ke sekolah tidak terlambat dan tepat waktu.